Finally, kita bandingkan lagi broker-broker forex yang paling sering dipakai oleh trader Indonesia. Kita akan bandingkan 5 sekaligus ya, langsung 5 broker forex terbaik di tahun 2026 ini. Semua broker ini sudah aku pakai sendiri lebih dari 2 tahun. Jadi aku akan coba review secara jujur, plus minusnya apa dari kelima broker sesuai yang pernah aku alamin. Jadi ini sangat subjektif. Karena mungkin hal yang aku rasain bisa aja berbeda dengan yang kalian rasakan. Nah, untuk semua link download kelima broker dan registrasinya sudah kita taruh dan cantumkan di deskripsi video supaya ketika teman-teman dengar reviewnya dan mau menggunakan broker tersebut bisa langsung klik aja di deskripsi video ini. Dan juga kalian bisa ikut nge-review pengalaman kalian di kolom komentar pas pakai 5 broker ini. Supaya teman-teman pemula yang lain yang nonton video ini juga dapat insight dari pengalaman teman-teman yang ada di sini. Langsung aja kita mulai 5 broker forex terbaik di tahun 2026. Broker pertama, aku ambil yang paling banyak dipakai di Indonesia, ya pasti broker Exness. Exness ini unik pak, gue cerita dikit aja, ini gue buka-bukaan aja. Aku pernah di offer kerjasama bareng Exness. Untuk syarat masuk kerjasama di kita, di platform Mandiri Rizky Investasi itu kan pihak broker wajib menyediakan jalur langsung ke manajer. Jadi kalau ada problem, kita nggak akan lewat CS lagi atau customer service, tapi langsung ditangani oleh manajernya. Jadi ya teman-teman bisa diprioritaskan. Nah mereka mau dan deal terjadi. Gua amazed-nya adalah di kerjasama tersebut justru ya dia ngomong jangan promosi broker Exness. Lah terus jadi aku disuruh mengedukasi industri forex-nya dengan benar seperti apa. Mana yang beneran bagus dan buruk buat teman-teman, buat trader awam. Like really ada yang begini? Kayak gue dibayar buat mengedukasi hal yang benar. Jadi kayak gak masuk akal di otak gue. Karena kan ini yang nge-approach gue adalah pihak Exness. Gak murah loh pak. Dari biaya itu gak murah. Dengan begini kan kayak mereka ini yakin posisi mereka, posisi Exness itu memang sudah di top tier broker forex di Indonesia. Apalagi Exness juga menyediakan line to manager kan. Asal kalian downloadnya itu pakai link yang ada di deskripsi video. Nah buat yang sudah download dan registrasi di Exness bisa change aja melalui link di bawah, tinggal registrasi ulang. Nah biar kita bisa bantu kalau teman-teman ada problem dan langsung direct ke manajer mereka. Kemudian secara objektif skor legalitasnya Trustpilot dari Exness itu 4,8 dari 5 dan WikiFX itu 8,99 dari 10. Skor ginian sih jujur penting gak penting sih Pak, karena faktanya ini kan sistemnya membership. Jadi kalau membershipnya habis di broker-broker tersebut itu pasti skor legalitasnya bisa jeblok. Ya positifnya ada juga orang-orang kayak kita itu bisa nulis review untuk broker dan bisa dibaca oleh semua orang. Tapi kalau dari segi skornya ya itu sistemnya membership gitu. Nah oke, kita coba detail bahas untuk apa aja sih yang ada di Exness ini. Kalau kita lihat direct to apps ya, di appsnya dia, di sini kalian bisa lihat bahwa kalau kita mau bikin akun trading itu very simple. Di sini ada 1 akun standar, 2 standar sen, 3 akun pro, ada raw spread sama zero. Nah ini tentu untuk teman-teman yang masih awam, semakin ke kanan itu semakin bagus. Ya fee-nya murah, spread-nya tipis. Itu kan yang kita cari. Di sini kalau teman-teman mas modal saya terbatas, tenang ada standar atau standar sen. $10 udah bisa. Kayak pasti ada yang ngomong, mas nggak bisa modal $10. Pasti di Exness ini udah tinggi, udah $50. Gampang, masukin aja $50. Tarik $40, sisain $10. Bisa pakai standar sen. Atau mas aku nggak punya modal $200, pengen yang raw spread biar spreadnya itu tipis, thick gitu. Ya udah $200 kan, $200 kamu masukin. Kamu mau trading modal berapa? Modal 30, ya udah 170 kalian tarik. $30 ada di akun trading pakai akun raw spread. Gampang. Gitu. Jadi ini memudahkan teman-teman. Apalagi kalau di Exness ini kalau kita buka ya, ini ada opsi currency-nya banyak Pak. Bisa ke IDR, Indonesia rupiah kayak gini. Leverage unlimited Pak. Yes. Udah.
literally udah. Very simple untuk cara bikin akun di Exness. Dari pengalamanku, aku nggak pernah terganggu soal deposit atau withdraw. Apalagi Exness ini kan udah instant payment ya. Ya kita klik sekarang, ya semenit 2 menit cair Pak, instan. Ini kayaknya harus jadi standar minimum semua broker deh. Harus, aku ngomong harus. Jadi instant payment ini penting. Kenapa? Kita sebagai trader ke delay aja 15-20 menit deposit kita ataupun withdraw kita, momentum market udah hilang. Jadi aku berharap instant payment ini emang udah jadi standar ke semua broker. Kemudian kalau ngomongin struggle di Exness, itu lebih ke teknis sih, teknis soal trading di volatilitas yang tinggi. Exness ini ku pakai untuk scalping di luar dari jadwal-jadwal high impact news gitu. Jadi kalau aku bisa kasih skor untuk Exness dari 0 ke 100 mungkin 85. Minus 5 poin karena belum Bapepti tentunya, minus 5 poin karena nggak cocok trading di high volatility news, dan minus 5 poin yang terakhir untuk strategi marketingnya yang masih ngutamain IB buat naikin volume trading. Ya that's fine, is part of the game ya, tapi come on lah, jangan over. Kita lanjut, bahas broker yang kedua, Okta Indonesia. Ini dulu di tahun 2018 sampai 2020-an, posisi Okta ini kayak posisi Exness sekarang lah. Broker yang paling sering dipakai di Indonesia. Paling kusuka di Okta itu ada deposit kali 2-nya Pak. Jadi otomatis marginnya bakalan ke double. Aku deposit 10 juta, kita kayak bisa trading 20 juta. Marginnya nambah senilai nominal yang kita depositkan. Asal kalian deposit pakai kode-kode yang ada di video ini. Ini udah kita kasih nih, silahkan digunakan. Jadi pas trade, akun kalian itu lebih longgar. Bisa open lebih banyak juga. Kalau profitnya tinggal ditarik gitu. Skor legalitas Okta di Trustpilot itu 4,1 dari 5. Dan skor legalitas WikiFX-nya 7,6 dari 10. Ya cukup lah. Dengan legalitas utama itu Kaiseknya Siprus. Ini legalitas offshore, artinya ya legalitasnya kurang kuat sebenarnya. Nah kalau kita lihat ke websitenya Okta, di sini dia udah bisa trading lebih dari 300 aset trading. Jadi forex, crypto, indeks itu semua ada. Gitu. Ini bonus deposit udah kita kasih ya kodenya biar bisa 100 gak cuma 50. Plus dia ada kurs tetap atau kita sebutnya fixed rate account. Jadi $1 setara 10.000. Nah ini plus minusnya ada. Kalau kalian ngelihat dolar ini akan melemah pakai fixed rate. Kalau ngelihat dolar ini akan menguat pakai yang floating rate bahasanya. Cuman kapan rupiah menguat daripada dolar? Ya nggak tahu ya. Gitu. Jadi aku lebih suka yang floating rate gitu. Leverage bisa 1:100 dan ya untuk akun tradingnya very simple, kalian bisa cek ada di sini. Jadi dia untuk akunnya itu satu untuk semua. Jadi teman-teman bisa langsung untuk melakukan trading ketika baru mau buka akun. Jadi nggak bingung mau pilih yang mana. Itu enaknya untuk di broker Okta. Oh iya, ada satu lagi yang menarik. Nah, fitur di Okta itu ada namanya trade and win. Jadi lot size yang kita tradingkan itu bisa jadi tabungan buat ditukar ke barang-barang yang ada di sini Pak. Kalian bisa lihat. Ini lumayan banget. Nah, Okta ini udah aku pakai di atas 3 tahun. Aku udah bantu trader yang struggle di Okta ini jumlahnya cukup banyak, hampir ratusan ya. Sampai adminku kewalahan, memang ya berhasil solve sih. Tapi angka ini menurutku terlalu banyak Pak. Meskipun ada garansi trouble yang line direct to manager, tapi seharusnya diperbaiki lah biar problemnya nggak keulang-ulang. Mostly masalahnya karena payment gate. Payment gate mereka ini lambat kerjanya. Mending lu Okta ganti payment gate dah gue bilang. Jadi ini kayak dua perusahaan yang beda. Si broker sama si jasa payment gate. Nah payment gate ini yang nerusin duit kalian keluar masuk gitu. Rata-rata trader yang kita bantu masalahnya pasti kebanyakan transaksinya ke pending. WD atau depositnya ya memang pasti cair sih, tapi again menyebalkan kalau ada pendingnya. Cuman ini kejadian di 2025 awal lah. Sejak Oktober 2025 admin kita udah jarang banget nerima laporan pending order di Okta. Nggak tahu ini entah payment gate-nya berubah atau belum, tapi jumlah laporan yang kita terima itu menurun secara drastis. Jadi kalau aku bisa kasih rate ke Okta, aku akan kasih 82 dari 100. Minus 10 karena legalitas offshore. Ini udah nggak bisa didebatin ya, dia offshore. Minus 3 karena payment gate, dan minus 5 karena ya again belum Bapepti juga dia.
gitu. Next, broker ketiga yaitu broker Finex. Ini menurutku ini bisa jadi salah satu broker lokal yang bakal abisin semua broker lokal di Indonesia. Kenapa? Ini lokal rasa internasional Pak fitur-fiturnya. Fasilitasnya gila sebagai broker lokal. Rata-rata trader yang pakai broker lokal ya pasti alasannya karena modal yang dipakai gede. Jadi lebih aman kalau di lokal. Kalau ada apa-apa ya tinggal telepon atau datangi ke kantornya. Dan duit kita itu di clearing. Aman di situ, bukan di brokernya. Gitu. Dan aku pun cukup gede masukin di Finex. Karena ya kalian bisa lihat aku langsung kenalan sama ownernya dan deket sama Pak Agung. Gitu. Ini Pak Agung ini CEO Finex buat teman-teman yang belum tahu. Kalau ada trouble apa-apa aku tinggal call Pak Agung, Pak ada masalah ini, Pak ada masalah itu bisa dibantu. Inilah keamanan yang aku butuhkan buat naruh duit gede. Nah kalau kita lihat di Finex, kalian bisa lihat broker lokal bisa trading 0,01 lot. Broker lokal spreadnya 0,5 pip dan broker lokal bisa deposit $10. Crazy man. Ini udah rasa international. Kalian bisa lihat ke bawah, tapi di sini untuk akun tradingnya satu untuk semua. Gitu. Jadi ya udah, ini yang kalian dapat. Deposit $10, $1 komisinya. Ini murah banget ya sebagai lokal. Leverage bisa 1:500 dan ini cukup gede banget kalau untuk di broker lokal. Lot size juga nggak semua broker lokal Indo bisa 0,01 lot. Spreadnya ini murah Pak, 0,5 pip. Meskipun di sini floating ya, gitu. Jadi ini gila sih, gitu. Tapi kalau kalian notice secara tampilan, secara nama, coba Finex kepanjangannya apa? Finex Business Solusi. Coba ambil huruf depannya semua, ya FBS. Nah, ya memang ini adopsi. Udah banyak terjadi di luar yang mengadopsi broker Indo untuk dapat legalitas Bapepti-nya. Nothing wrong with that sekali lagi. Karena ya ini untuk cara dapetin Bapepti-nya. Hal yang paling menjengkelkan untuk di broker lokal khususnya ya, nggak cuman Finex, proses pendaftarannya cukup ribet. Banyak sekali persyaratannya. Belum lagi kalau mau bikin akun trading harus verifikasi dokumen lagi cukup banyak. Jadi oh man, again ini bukan cuma di Finex ya, tapi seperti inilah regulator kita di Indonesia. Ya wes ikutin aja demi keamanan kita juga kan. Tapi aku berharap proses birokrasi begini ya segera hilang lah. Biar broker lokal di Indo segera bersaing di internasional. Masa lokal jago kandang doang sih? Gak cuma pas daftar ya, deposit dan WD juga gak instan Pak. Langsung masuk sih di hari yang sama, tapi kayak butuh proses 15-20 menitan, kayak terlalu lama waktu segini. Pasti bisa kok, ini instant payment. Broker lokal pasti bisa. Deposit sekarang masuknya ya semenit langsung masuk gitu. Pasti bisa broker lokal. Ayo, come on, kita support terus ya. Apa yang bisa kita support? Biar at least broker lokal jago juga internasional lah. Untuk skor dari aku buat Finex, aku kasih 84. Minus 10 poin untuk proses berbelit-belit pas verifikasi. Minus 3 poin untuk pending waktu transaksi. Dan minus 3 poin karena mirip FBS. Ya tapi gimana pun Finex sudah cukup oke lah buat broker lokal. Next, broker yang keempat yaitu Markets for You. Ini mungkin teman-teman kenalnya Forex for You ya. Gitu. Ini aku manfaatin untuk ambil akun Sen karena minimal depositnya kecil banget Pak. Jadi dia ini bisa minimum depositnya kecil plus dikomboin akun Sen. Ini buat teman-teman orang awam aku kira wah why not untuk tidak dimanfaatkan Pak. Gak tahu mungkin teman-teman ada tahu broker yang jauh lebih kecil depositnya dari Market for You dan bisa akun Sen, ya tulis aja di kolom komentar. So far ini untuk yang paling kecil. Kalau kita lihat ya Market for You di sini, kalian bisa lihat dia di sini sebenarnya udah broker lama, cuman lagi rebranding ke Market for You aja. Kalian bisa lihat di sini ada standar sama Classic Pro. Kemudian yang Sen ada Sen Pro sama Sen Standard. Jadi memang ini segmentasinya orang awam. Orang awam yang duitnya terbatas. Gitu. Untuk skor legalitas Trustpilot dia 4,1 dari 5 dan skor WikiFX-nya 8,4 dari 10. Mostly regulasinya dia kalian bisa lihat FSC dan again ini legalitas offshore. Gitu.
Nah, di sini kita akan coba deposit ya. Kita lihat berapa minimum depositnya. Kalian bisa lihat 100.000, 200.000, 100.000. Tuh. Bahkan pakai kris nih lihat bisa 20.000, Pak. Nggak tahu, ada yang lebih kecil lagi? Mungkin aku nggak tahu gitu. 20.000 per bisa akun Sen. Ini cukup oke. Nah, soal struggle di market for you ini jujur belum nemu sih, karena memang aku pakainya biasanya cuma untuk forward test, manfaatin akun Sennya. Jadi aku nggak suka untuk backtest. Sudah aku backtest untuk strategiku, tapi aku mau hal yang melibatkan emosiku, melibatkan psikologiku. Ya forward test jawabannya. Jadi so far di Sen sih aman-aman aja, nggak ada problem apapun. Jadi mungkin aku serahkan ke kalian aja deh yang mungkin pakai market for you ini dengan semua akun tipenya gitu, ngerasain minus, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin ada yang pengalaman dari teman-teman. Nah, skor market for you dari aku kasih di angka 81 dari 100. Minus 10 karena legalitasnya offshore, ini udah nggak bisa dinego. Minus 5 karena nggak ada Bapepti juga. Dan minus 4 karena ada case withdrawal pending. Nah, terakhir untuk broker yang menurutku masih di list top tier adalah XM Global. Aku trade di XM ini udah cukup lama ya, bahkan udah sering nyairin duit. Kalian bisa lihat di sini aku udah nyairin lebih dari 1 miliar dan cair, Pak. Gak ada masalah gitu. Untuk skor legalitas Trustpilot-nya 3,4 dari 5 dan WikiFX-nya 9,1 dari 10. Agak jomplang ini skornya ya. Pasti XM ini habis nih membershipnya di Trustpilot nih. Karena jomplang, Pak. Biasanya kalau tinggi 2 atau rendah 2-duanya. Untuk regulasinya dia dapat ASIC Australia. Ini udah oke banget. Ini udah tier 1 lah untuk legalitasnya. Nah, untuk lebih mendetail akun trading yang ada di XM, di sini ada standar account, ultra low sama share account. Kalian bisa klik show more aja. Bedanya apa? Sebenarnya pasti perbedaannya itu very simple, very basic. Kalau nggak spread ya komisi. Gitu. Udah. Tapi di sini yang paling enak sebenarnya ya share account ini lebih ke company dia. Jadi nge-treatnya itu lebih lebar. Tapi again minimum depositnya agak gede ya. Tapi selain itu kayak ultra low standar account ini minimum depositnya bisa $5, bisa $5 gitu. Di sini ada stop out level, di sini tidak ada stop out level. Leverage 1:1, Pak. Ini kayaknya dilempar ke real market. Harusnya yang ultra low sama standar ini ya we don't even know. Karena leverage-nya tidak memenuhi 1:20. Biasanya 1:20 ke atas itu sudah tidak boleh untuk di legalitas ASIC gitu. Mungkin ASIC tier berapa yang dipakai untuk di 2 akun tipe ini. Nah, yang ini mungkin ASIC gitu. Karena leverage maksimum itu 1:1 gitu. Ini realitanya. Makin gede leverage berarti legalitas yang dipakai harusnya makin bawah gitu. Nah, dulu aku sering banget trade di XM direct pakai apps-nya si XM ini. Kayak lebih enak aja UI UX-nya daripada MT5 gitu. For me XM salah satunya gitu. Yang UI UX-nya enak banget dilihat. Tapi semenjak 2025 akhir apps-nya ini diperbarui. UI UX-nya berubah, bikin gak nyaman. Mungkin ini personal opinionku aja. Jadi sekarang aku trade di MT5 untuk XM. Jadi MT5. Nih, aku coba bukain aja ya untuk tampilan dari XM. Aku nggak tahu ini masih install apa enggak untuk apps-nya. Masih ternyata. Kita coba buka ya. Dari segi tampilan awal nggak ada yang berubah. Tapi pas login itu literally banyak yang berubah. Nah, seperti ini. Jadi di sini agak membingungkan untuk aku ya. Untuk aku agak membingungkan. Ini mungkin tahu maksudnya adalah biar lebih gampang dipakai orang awam. Atau mirip kayak broker-broker kripto di Indo gitu. Jadinya kayak gini. Atau broker-broker saham. Ya, I know the purpose. Tapi kalau untuk trading, agak sedikit menyulitkan sih. Gitu. Untuk aku ya. Jadi teman-teman di sini bisa aja Ask AI sekarang, ada news analysis, bisa insight. Iya, bisa sekarang. Kalau dulu tuh simple, literally fokusnya adalah cuma untuk trading. Ya nggak apa-apa, ini mungkin tujuannya adalah pengen merambah ke teman-teman yang masih awam. Terus juga withdrawal di XM, kalau di atas $6.000 pasti pending. Jadi harus submit bank statement lah, harus submit
bukti yang lainnya lah. Ini cuman sekali aja sih di awal. Nextnya WD gede aman gitu. Jadi saran dari aku, kalau teman-teman mau WD cukup gede di XM, saran dari aku itu pecah jadi 2 atau 3 kali transaksi. Itu cepat masuknya. Jadi 6.000, ya udah 2.000, 2.000, 2.000 3 kali itu bisa. Skor dari aku untuk XM itu 84. Minus 10 poin untuk withdrawal pending transaksi di atas $6.000. Ya, mengganggu itu. Kemudian minus 3 poin untuk update apps-nya. Semoga balik lagi lah, memang segmentasi dia ke trading gitu. Ya udah fokus trading aja. Nggak perlu dibagus-bagusin kayak crypto investment gitu. Dan terakhir minus 3 poin untuk skor legalitas rendah di Trustpilot. I don't know, mungkin ini membershipnya kelar. Nah, di akhir video ini ya aku cuman mau ngomong, inilah peringkat dari kelima broker berdasarkan pengalaman yang aku rasakan. Yang skorku tadi, nih ini peringkatnya. Silahkan dilihat. Sekali lagi, skor ini sangat subjektif dari pengalaman tim Andre Rizky Investasi. Bisa aja kalian merasa hal yang lebih baik pas kita ngerasain buruk, atau hal lebih buruk pas kita ngerasain hal baik. Hal paling penting di dunia forex begini, kalian wajib punya tangan kanan, Pak, yang bisa bantu sewaktu-waktu brokernya ini mulai nakal. Aku nggak ngedenial, pasti broker-broker ini ada nakalnya. Nggak ada ceritanya sekali lagi, dia benar-benar lurus terus gitu. Jadi penting kenalan sama orang yang memang penting di broker tersebut. Dan ya at least duit kalian ada jaminannya. Harapannya dengan adanya video ini kalian jadi punya patokan memilih broker yang paling ideal dipakai di tahun 2026.